Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat Advent. Kami keluarga besar Sekolah Tinggi Guru Kuliah HKBP Seminarium Sipoholon sesungguhnya masih dalam suasana duka cita karena perpisahan yang begitu mendadak dengan ketua kami, Bapak Pendeta Demak Simanjuntak, yang meninggal dunia seminggu yang lalu secara mendadak. Mohon doa bagi kami Seminarium Sipoholon ini, di mana segera akan diadakan pada tanggal 9 sampai 13 Desember 2020 ini sebuah event penting yang akan digelar, yakni Sinode Godang HKBP. Kiranya melalui forum Sinode Godang pada minggu depan ini terpilih para pemimpin yang menyukakan hati Tuhan, yang akan membawa HKBP pada pembaharuan iman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjejakkan langkah hidup memasuki bulan Desember, kita disambut suasana Natal, perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tentulah memberikan suasana damai dan sukacita. Bahagia bisa berkumpul dengan keluarga, demikian juga di gereja. Namun sebelum tiba masa Natal, mestinya waktunya kita diperingatkan oleh minggu-minggu Advent bahwa kebahagiaan dan sukacita Natal hanya ada dan dapat diperoleh apabila kita telah sungguh-sungguh siap untuk kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Advent berasal dari kata Adventus, bahasa Latin yang artinya kedatangan. Mestinya kita selalu bersiap kapanpun Yesus datang, bahwa kedatangannya adalah membawa berkat dan kelepasan dari segala susah dan duka yang menjadi sumber keselamatan kita, bukan hukuman dan malapetaka. Sebab Yesus kelak menuntut pertanggungjawaban kepada setiap orang, karena segala sesuatu dalam hidup ini bukanlah milik kita. Kita hanyalah diberi waktu untuk hidup dan sangat singkat, lalu akan diambil kembali oleh Sang Pemilik, yakni Tuhan sendiri. Inilah yang diangkat dalam tema Almanak HKBP bulan Desember 2020 ini. Hidup yang tidak bercela pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang telah lahir dan hidup di dunia 2000 tahun yang lalu, Dia akan datang kembali dalam kemuliaannya, diiringi oleh para malaikat sorga. Dia akan menuntut pertanggungjawaban kepada setiap kita tanpa kecuali, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Yang harus kita pertanggungjawabkan adalah segala sesuatu yang telah kita perbuat sepanjang hidup. Yesus, Sang Pemilik kehidupan, sesungguhnya telah menebus dosa-dosa kita, bahkan dosa seluruh dunia ini. Namun bagaimana kita mau percaya dan menerimanya, begitu jugalah kita dituntut untuk mempertanggungjawabkannya. Apa yang dituntut Yesus dari kita? Kekudusan hidup. Ya, kita harus hidup kudus, sebagaimana firman Tuhan yang melandasi tema bulan Desember ini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh,
jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kekudusan adalah standar Tuhan bagi kita. Tanpa itu, tidak ada yang layak di hadapan Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang kudus. Bagi yang tidak kudus, tidak akan sanggup berdiri di depan Yesus. Karena dan untuk itulah, maka Yesus telah berkorban dan mati disalibkan. Darahnya telah dicurahkan menyucikan kita. Nyawanya diserahkan untuk menebus kita. Sehingga kita telah menjadi miliknya seutuhnya. Karena itu marilah kita menjaga perilaku dan segala niat hati, juga motivasi hidup kita dalam kekudusan. Peliharalah kekudusan diri kita selaku milik Kristus, sebagaimana layaknya pengantin perempuan yang menantikan pengantin laki-laki segera datang menjemput kita. Kristus akan datang menjemput kita ke sorga, di mana akan diselenggarakan pesta pernikahan Sang Anak Domba Allah, dan kitalah pengantinnya. Selamat merayakan Advent dan menyambut Natal. Mari ikutlah Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.